Pemirsa ICRP TV, malam hari ini kita bersama 3 narasumber yang hadir. Kita akan membahas tentang bencana Galodo di Sumatera Barat, khususnya di Desa Morapingai, Kecamatan Junjung Siri, Kabupaten Solok. Malam ini hadir bersama saya ada Kak Tria yang nanti bisa menceritakan tentang bagaimana penguatan kerjasama dalam Muara Pingai Bangkit. Nanti kita akan dengarkan pandangan dan arahan serta menjelaskan situasi di lapangan. Selain itu juga ada narasumber yaitu Rido, sosok masyarakat yang berada di perantauan, menggalang solidaritas dengan melibatkan masyarakat yang luas untuk peduli kepada bencana Galodo atau bencana banjir bandang yang dialami oleh Desa Morapingai. Rido adalah pemuda dari Morapingai yang tinggal di Jakarta, menggerakkan seluruh perantau Muara Pingai untuk gerakan solidaritas membantu Muara Pingai yang sedang dalam bencana. Narasumber satu lagi adalah perwakilan dari Nini Mama. Beliau adalah Datuk Barbanso Miradi yang akan menjelaskan, menghimbau dan memanggil untuk masyarakat yang tinggal di luar di tanah rantau untuk peduli dengan kondisi kampung halaman. Baik, sebelumnya kita akan ke Ria. Kita akan tanya bagaimana kesiapan dari teman-teman yang berada di baik di lapangan maupun di perantauan, inisiasi apa yang diambil untuk gerakan solidaritas untuk Muara Pingai ini. Alhamdulillah kami telah mengadakan rapat koordinasi, terus sering komunikasi dengan bagian pihak negari ke pemerintahan. Itu mendapatkan informasi yang di kampung Nagari Morapingai kan ada 5 jorong. Yang terdampak itu hanya sekitar 4 jorong. 1 jorong yang terdampak tidak langsung. Karena walaupun tidak terdampak tidak langsung, itu akan melumpuhkan perekonomian dan mata pencarian. Dari jumlah masyarakat di Muara Pingai sejumlah 2.655 jiwa dan ternyata ada 4 jorong yang menjadi korban langsung atau terdampak langsung. Dari 4 jorong yang ada sejumlah 2.325. Nah, ini menunjukkan bahwa hampir 95% Muara Pingai mengalami bencana keseluruhan. Nah, tadi Tria bilang bahwa yang tidak terdampak pun akan mengalami turbulensi yang juga luar biasa karena ada matinya perekonomian di masyarakat dan tertutupnya akses untuk melakukan aktivitas sehari-hari. Ini bagaimana cara Ria berkoordinasi dengan tim darurat atau tim bencana Satgas di Muara Pingai dengan tim yang Ria dan kawan-kawan bentuk di perantauan. Memang di perantauan kita sudah membentuk kepanitiaan dengan berbagai macam bidang. Ada bidang kesehatan, ada bidang umum, dan ada bidang logistik. Untuk sementara itu baru kita kepanitiaan sampai di situ. Ya, berarti nanti akan ada perencanaan untuk lebih, karena kan bencana ini masih dalam kondisi tanggap darurat ya. Bagaimana pemenuhan dari logistik ya, kesehatan dan pelayanan lainnya, dan para perantau komit untuk mengawal ini untuk jangka waktu setahun lebih kurang setahun ya, untuk membantu perekonomian masyarakat dan pemulihannya kembali. Ya, baik. Sekarang kita ke Rido. Rido, apa yang menginisiasi Anda dan kawan-kawan para perantau di Kreo berinisiatif untuk menggalang solidaritas ini? Baik. Jadi memang sebelumnya
komunitas perantauan Muara Bingai itu udah ada ya dari tahun 70-an itu memang sudah ada. Nah, kebetulannya kemarin pas setelah Covid 2020 kita menambahkan program-program di dalam Persatuan Perantau ini se-Jabodetabek. Jadi akhirnya kita bikin grup WhatsApp dengan program-program sosial seperti keluarga yang sakit atau ada yang meninggal, seperti itu. Jadi dengan adanya grup WhatsApp ini, komunitas perantaunya tergabung kembali, berkomunikasi bersama-sama, akhirnya untuk kejadian seperti ini kita bisa langsung bergerak, menggalang bantuan dengan hashtag ya Muara Bingai Peduli, dan akhirnya bisa mengumpulkan bantuan-bantuan dari semua perantau dan warga sekitar yang kita taruh di satu pos, gitu, Kak. Ya, berarti ini ada proses pengiriman dari Jakarta menuju Muara Bingai sendiri. Pasti kita ketahui lokasi yang tidak mudah, untuk melakukan distribusi. Bagaimana, Ria bisa menceritakan, distribusi dari bantuan yang sudah dilakukan oleh para perantau, sejak terjadinya musibah tanggal 27 November lalu? Bantuan dari perantau, satu tempat di Masjid Raya. Baik, ini adalah sebuah gerakan solidaritas yang, masyarakat Indonesia mempunyai kultur gotong royong, dalam menghadapi situasi, bencana, dalam situasi sulit dan sebagainya. Ini adalah merupakan sebuah, inisiatif yang mulia. Untuk itu, kita mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang terpanggil untuk membantu saudara-saudara yang mendapat musibah dan bencana, khususnya banjir bandang atau Galudo di wilayah Sumatera Barat. Selanjutnya kita akan minta pengarahan atau nasihat sebagai orang Minang. Kita ada Nini Mama di sini yang akan memberikan pandangan serta arahan untuk semua masyarakat, khususnya di Muara Bingai, di dalam menghadapi bencana yang terjadi pada tanggal 27 November lalu. Silakan Pak Datuk, bagaimana setelah mendengar berita duka dari kampung halaman, apa inisiasi yang Kak Datuk sampaikan imbauan kepada seluruh kaum dan keluarga yang terdampak bencana langsung? Oke, terima kasih. Eh, Kalau kampung seperti Muara Bingai adalah suatu desa wisata di pinggir Danau Singkara, merupakan tujuan wisata dan penghasil ikan bilis. Ikoniknya dari Danau Singkara itu salah satunya penghasilnya dari Muara Bingai. Semoga ini bisa kembali kita hidupkan pasca adanya bencana banjir. Tentang tadi kita bicara masalah kampung. Kalau kita di Minang itu pergi merantau itu adalah apa namanya ya? Karena sayang ke kampung. Kalau kata orang tua-tua kita, sayang sama kampung ditinggalkan. Bukan ditinggalkan, tapi ditinggalkan. Jadi makanya rata-rata orang Minang itu paling tidak setahun atau 2 tahun pasti pulang ke kampung. Karena rindu akan kampung. Begitu mendengar berita adanya banjir Gelodo, aduh memang meluluhkan hati kita. Sebetulnya tanpa dikomandoi, kita akan punya namanya grup ya zaman sekarang. Tiap kampung, tiap desa, setiap komunitas punya grup. Jadi secara spontan anak kemanakan itu dengan sendirinya pada bergerak sesuai dengan kemampuan dan di mana keberadaan gitu. Jadi khususnya untuk Muara Bingai dengan sendirinya perantau-perantau seperti di daerah Riau itu sepanjang dari Teluk Kuantan, Air Mole sampai Kerengat itu langsung bergerak. Dari daerah Jambi, Muara Bungo juga bergerak. Jakarta, Jabodetabek juga langsung bergerak. Langsung mengambil inisiatif, contohnya tadi saudara Rido langsung bikin posko dan di dalam grup semuanya
serentak tanpa diminta pada ngantar baju, selimut. Tadi kalau saudara Rido mengatakan ada sekitar 1.000 produk, kalau nggak salah sampai terakhir informasi yang saya terima itu sudah mencapai 2.000 piece, tapi memang tidak baju semua. Adalah bentuknya kerudung, ada bentuknya pakaian ABG, pakaian ibu-ibu, dan tadi kebetulan yang terkumpul di daerah Kreo pakaian laki-laki, informasi terakhir ada sekitar 700 atau 600 itu pakaian wanita. Mudah-mudahan kalau itu memang ada sekitar 2.000, artinya minimal 70-80% akan mendapatkan pakaian dari perantau. Kemudian selain berupa berbentuk barang, secara materi teman-teman juga udah mengkoordinir. Ada dana ya, mudah-mudahan masih berjalan, mungkin belum bisa disebutkan jumlahnya, tapi alhamdulillah sampai sekarang masih mengalir. Ini adalah ciri khas orang Minang. Kita di Minangkabau terkenal dengan gotong royong. Anak di pangku kemanakan dibimbing, artinya kan di kampung kita itu, di suku kita itu adalah kemanakan, di luar kita itu adalah anak. Semua suku di luar suku kita itu adalah anak. Anak dari kemanakan kita, anak dari abang kita. Jadi makanya sekampung itu kita bersaudara secara garis dari segi kemanakan dan dari segi anak. Makanya begitu kita mendapat informasi, maka kita ingat anak dan kemanakan yang ada di kampung. Terus saya juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada ICRP yang telah berkoordinasi, yang telah memberikan semacam tuntunan kepada kami dalam hal penggalangan dana, mengatasi permasalahan di lapangan, memberi masukan kepada wali nagari, dan lain sebagainya. Hal ini membuka wawasan kami dan wawasan saudara-saudara kami yang ada di kampung, apa yang mesti dilakukan dalam hal menghadapi bencana yang terjadi dan langkah-langkah ke depan. Alhamdulillah, banyak hal yang bisa kami petik dari pertemuan dengan teman-teman dari ICRP. Mudah-mudahan apa yang telah dilakukan mendapatkan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua bantuan, arahan, dan panduannya dari ICRP. Kami mengucapkan banyak terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kami lakukan, yang telah kami koordinir, juga diikuti oleh teman-teman di kampung, di desa yang lain. Tapi kami yakin ini juga dilakukan di semua kampung yang ada di Sumatera Barat. Karena filosofi orang Minang, se-Minangkabau itu sama. Sangat rindu sama kampung halaman, sangat perhatian sama kampung halaman. Demikian. Sahabat ICRP, kami dari ICRP menerima donasi dan juga bantuan-bantuan berupa barang yang dibutuhkan untuk saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Garuda Food yang telah mengirimkan snack produk untuk masyarakat pengungsi di daerah Muara Pingai. Terima kasih. Pemirsa ICRP TV, Indonesia sedang dirunung duka. 3 provinsi dalam waktu berdekatan telah mendapatkan reaksi dari alam yang menjadi bencana di wilayah-wilayah tersebut, dari Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Kami mengucapkan duka cita yang dalam dan prihatin atas kondisi yang dialami dari sebagian wajah di negeri ini. Terima kasih sahabat ICRP.